Hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua perkara yang perlu kita pahami dalam kehidupan. Yang pertama, keperluan hidup, daruriyatul hayah, necessity of life. Yang kedua, tujuan hidup, maqsadul hayah, the purpose of life. Keperluan hidup adalah untuk menopang tujuan. Jangan sampai keperluan justru menghalang dari tujuan. Keperluan hidup kita manusia ini ada 5. Pertama, makan dan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, rumah tempat tinggal. Kemudian yang keempat, kendaraan. Dan yang terakhir, merupakan keperluan kita juga sebagai manusia adalah perkawinan ataupun pernikahan untuk berlanjut generasi. Baik muslim ataupun non muslim, sama keperluannya dalam 5 perkara tadi. Kita sebagai muslim makan dan minum, orang kafir juga demikian. Begitu pula kita perlu pakaian, mereka juga berpakaian. Rumah juga, mereka juga punya rumah. Kendaraan juga mereka memerlukan. Begitu pula kita kawin, mereka juga melaksanakan perkawinan. Lantas bedanya kita dengan mereka apa? Bedanya hadirin dalam tujuan. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita umat Nabi Muhammad SAW, umatnya harus tampil beda. Silakan ambil itu keperluan hidup kita, silakan makan, minum, berpakaian dan sebagainya, tapi kita ambil itu semua mengikuti cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-Imam Ghazali rahimahullah katakan, al-ada, kebiasaan sehari-hari kita, makan, minum, berpakaian, kita naik kendaraan dan sebagainya, kalau kita letakkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan, maka menjadi ibadah. Jadi yang namanya ibadah bukan sekedar sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kehidupan sehari-hari, makan, minum, begitulah tidur kita, naik kendaraan, kawinnya, kita semua jadi ibadah. Kapan? Kalau kita letakkan dalam setiap gerak diri kita kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, orang kafir ingin menghina beliau. Beliau katakan dalam tafsir Abu Daud, ya Salman, inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam allamakum kulla syahratil qira'ah. Wa Salman, aneh kau punya nabi ini, masa mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang air besar, cara cebok. Ini orang kafir seakan-akan menganggap rendah nabi yang dapat wahyu dari langit, masa mengajarkan cara buang air. Pekerjaan yang di WC diajarkan. Salman radhiyallahu anhu tidak merasa terhina, bahkan beliau bangga. Beliau katakan, na'am, allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hatta al-qira'ah. Betul, Nabi kami Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang air besar diajarkan. Jangan menghadap kiblat, jangan melangi kiblat. Itu diantaranya. Termasuk kita masuk sendal, masuk WC pakai sendal, diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Islam mengajarkan kehidupan di Baitullah SAW, bagaimana cara tawaf, bahkan di Baitul Khala bagaimana cara masuk WC juga diajarkan. Sebagaimana tawaf itu adalah ibadah, kita masuk WC dengan kaki kiri lebih dahulu, keluar dengan kaki kanan, baca doa, itu juga ibadah. Jadi nggak terbuang waktu kita dalam WC 1/4 jam, itu nggak terbuang. Ketika kita masuk WC dengan cara Rasulullah SAW, maka menjadi hamba yang beribadah. Jadi 24 jam hidup kita beribadah. Kapan? Kalau kita letakkan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran dengan detail, nggak lepas daripada 3 tujuan hidup kita. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan saya makan dan minum adalah untuk beribadah. Kalau sekedar makan dan minum suka menggemukkan badan saja, apa bedanya kita dengan binatang? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kulu minat thayyibat wa amal solehan. Makan yang baik-baik, setelah itu beramal solehlah. Jadi setelah tujuan saya makan ini supaya ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Berpakaian, untuk apa saya berpakaian ini? Kalau hanya untuk kesombongan, sama dengan mereka orang kafir. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, tujuan saya punya pakaian apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaian kamu yang terbagus setiap kamu akan sholat. Jadi tujuan saya berpakaian ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Hasan radhiyallahu an, cucunya Rasulullah SAW, orangnya ganteng. Pakaiannya juga setiap hari ganti terus, Pak. Minyak wanginya juga khusus. Ketemu orang Yahudi, Hasan, ya ada apa? Betul kau punya kakek itu Rasul? Ya betul Rasulullah SAW. Betul apa yang beliau sabdakan? Ad-dunya sinul jannatul kafir. Dunia itu ada penjara orang beriman dan surganya orang kafir. Ini hadis Muslim, hadis sahih. Kata Hasan, betul itu sabda kakekku Rasulullah SAW. Tapi buktinya mana?
Saya sekarang miskin compang-camping, kamu kaya. Kata Sayyidina Hasan menjelaskan, wahai Yahudi, itu dilihat daripada kehidupan di akhirat. Kalau kau tahu apa yang Allah siapkan buat kamu di neraka, kamu seperti sekarang hidup orang di sorga saja. Kalau kau tahu apa yang Allah siapkan buat saya di sorga, saya ini di pakaian saya ini seperti orang pakai penjara saja. Kemudian Sayyidina Hasan juga menjelaskan, kenapa beliau berpakaian bagus, supaya orang miskin tahu saya kaya. Sehingga orang miskin datang, beliau kasih. Memang orangnya dermawan betul. Begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah, untuk apa saya masuk rumah? Nabi telah jelaskan rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya bercahaya, dipandang oleh masyarakat di langit sebagaimana bercahaya bintang-bintang dipandang oleh masyarakat di bumi. Jadi tujuan saya punya rumah tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rumah kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kendaraan untuk apa? Juga untuk beribadah. Waktu itu kendaraan yang terkenal di zaman Nabi adalah onta. Sekarang kita punya sepeda motor, mobil, silahkan. Tapi untuk apa? Untuk pergi haji, untuk beribadah. Nah, kemudian hadirin Allah, termasuk saya kawin ini untuk apa? Pernikahan kita ini bukan sekedar untuk melahirkan anak, bukan sekedar untuk pelampiasan nafsu, tidak. Tapi Nabi SAW telah jelaskan, rahimallahu mra'an qama min al-fasalla wa yaqad ahlahu fa in abat nadha fi wajhi al-ma, wa rahimallahu mra'atan qamat min al-fasallat wa yaqad ahlah fa in aba nadha fi wajhi al-ma. Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada seorang suami yang bangun malam hari, kemudian dia sholat tahajud, dan dia bangunkan istrinya. Kalau enggak, dia percikan air ke muka istrinya. Begitu pula sebaliknya. Di tujuan saya kawin ini bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah melalui dengan saya bangunkan istri saya. Kalau dia nggak bangun, dia bercanda, kita percikan air. Hadir. Tujuan saya menikah tadi untuk saling membangunkan. Jadi tujuan saya menikah tadi bukan pelampiasan nafsu, bagaimana justru saya manfaatkan istri untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernikahan merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Allah jadikan kita sebagai manusia, Allah ilankan di hadapan majlis para malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah ciptakan kita sebagai khalifatullah permukaan dunia. Apa itu khalifah? Khalifah bukan berarti harus menjadi penguasa, tidak. Khalifatullah adalah manusia yang senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dutanya Allah, Pak. Enggak harus kita itu jadi khalifah, harus menjadi penguasa. Nabi Adam ketika dilantik menjadi khalifah oleh Allah sendirian waktu itu. Tentara enggak punya, polisi enggak punya, istri aja belum punya, tapi Allah sudah jadikan khalifah. Nabi kita Muhammad SAW ketika di Mekah dijadikan Nabi oleh Allah. Kekuasaan di tangan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi sejak itu kekhalifahan di tangan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau berpegang teguh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dutanya Allah kita nih, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam kehidupan sehari-hari Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani yang orang yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai kamu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Al-Mut'im. Allah memberi rezeki, memberi makan. Allah enggak makan, enggak minta makan, tapi memberi makan. Maka sebagai Khalifatul Razzaq, kesukaan untuk memberi makan lebih kita tanamkan daripada suka makan. Maaf, yang suka makan itu adalah binatang, yang suka memberi makan itu adalah namanya khalifah. Bahkan hadir pujian kepada sahabat yang Allah berikan kepada dalam Al-Quran yang tidak dimiliki oleh umat yang lain, Pak. Bagaimana kehebatan sifatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Allah katakan dalam Al-Quran ini, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi para sahabat ini memberikan makan, siapa yang ala hubbi, memberi makan kepada orang dengan rasa cinta kepada Allah. Siapa yang dikasih makan? Miskinan, orang miskin biasa, kita juga ngasih makan orang miskin. Wa yatiman, anak yatim kita kasih makan. Yang luar biasa, para sahabat ini punya sifat wa asiran, orang kafir pun mereka kasih makan juga, Pak. Tawanan-tawanan perang dahulu enggak diletakkan di penjara. Memang enggak ada penjara di zaman Nabi SAW. Di Madinah enggak ada penjara. Hari-hari biasanya tawanan perang, dan memang enggak banyak, diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi untuk melihat bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi bermuasyarah, bermuamalah. Tapi nanti ketika tiba waktu makan, digelar supra. Sahabat duduk bersama dengan musuh, tawanan perang orang kafir. Tangan sahabat mengambil korma, menyuapin itu musuh. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Orang kafir tawanan perang kasih makan. Itu musuh heran. Tangan yang tadinya pegang pedang untuk bunuh saya, sekarang itu tangan pegang korban untuk nyuapin saya. Terenyuh hati musuh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah khalifah. Dan yang terakhir hadirin Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah katakan,
Kalau sekiranya Al-Quran tidak turun untuk umat Nabi Muhammad, kecuali satu surah, suratul Asr, pendek, cuma 3 ayat. Beliau berani berujar, kalau Al-Quran tidak turun kepada umat Nabi Muhammad SAW, hanya satu surah yang pendek, sudah cukup, kata beliau. Di mana dalam surah yang pendek cuma 3 ayat, Allah jelaskan tujuan hidup umat Nabi Muhammad SAW, selain beribadah, berbuat baik pada sesama, wal asr, demi masa. Kapan saja. Innal insan, setiap manusia, laki-laki kah, wanita kah, tentara kah, polisi kah, kiai atau santri, mahasiswa ataupun dosen, yang namanya manusia dari umat Nabi Muhammad SAW, la fi khusr. Semua kita ini rugi, Pak. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beribadah, beramal soleh, baik itu salat, puasa, zakat, haji, dan juga berbuat baik pada sesama. Tapi yang kedua ada tugas kita yang lain, wa tawassaw bil haq. Iman itu hak, salat itu hak, puasa itu hak, zakat itu hak, semua hak. Bukan hanya untuk kita, tapi kita jajakan, kita promosikan, sampaikan kepada orang lain, tapi dengan penuh kelembutan, dengan kasih sayang. Tapi bagaimanapun lembutnya kita mendakwakan agama, pasti ada tantangan. Maka bagaimanapun lembutnya orang, nggak ada yang lebih lembut daripada Nabi SAW, tapi ada tantangan. Menghadapi tantangan, wa tawassaw bis sabr, tetap kita bersabar, jangan lari daripada perjuangan. Kalau ini umat betul-betul tegar dengan tujuan hidup, salat berjamaah kita jaga, Pak. Qiyamul lail juga kita berbuat pada sesama, maka segala keperluan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sekarang apa yang Nabi telah sabdakan betul, Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inilah ahummu bi ahli al-ardi azaban." Aku ingin turunkan bencana ke bumi ini. Bencana, kebakaran, kebanjiran, tsunami dan sebagainya. Allah memang sudah rancang. Apa yang bisa mengantisipasi itu bencana semua? Ketika ini umat kembali kepada tujuan hidup. Faiza nazartu ila umar buyuti wal mustaghfirina bil ashar wal mutahabbina fiyya saraf dalam azab. Ketika aku melihat masih ada di bumi masyarakat yang rajin makmurkan masjid-masjidku. 5 kali sehari semalam masjidnya makmur, azan dikumandangkan, banyak yang berjamaah. Yang kedua, wal mustaghfirina bil ashar. Adanya masyarakat yang bangun tahajud, qiyamul lail, kemudian menjelang subuh dia istighfar, menangis dan menangis. Kebiasaan qiyamul lail ini perlu. Kemudian yang ketiga Allah katakan, wal mutahabbina fiyya. Adanya masyarakat yang suka bersilaturahmi, membina cinta kasih semata-mata karena Allah. Maka kalau 3 komponen ini ada, yang makmurkan masjid banyak, yang salat tahajud banyak, silaturahmi satu sama lain, berbuat baik pada sama atau mengajak kepada Allah, janji Allah pasti saraf Tuhan, aku palingkan itu azab. Mudah-mudahan hadirin kita bisa mengamalkan yang 3. Bagaimana tadi saya katakan, ibadah kita perhatikan, yaitu salat berjamaah, baik qiyamul lail kita kerjakan, dan tetap berbuat baik kepada sama Allah sebagai khalifah. Kemudian juga jangan puas dengan ibadah sendiri, tapi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Insyaallah kita niatkan.